Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan masih semangat. Oke, pasti teman-teman sudah sholat duha, sudah membaca al-masurat, dan sudah siap untuk PJJ. Tak lupa sarapan ya teman-teman, biar tetap fokus. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal EHB, yang mana pasti teman-teman sudah mengerjakan soalnya. Oke, untuk lebih jelasnya, jadi teman-teman bisa menyimak video pembahasannya dari Bu Risma. Dan jika teman-teman merasa masih kurang jelas dari video tersebut, teman-teman bisa WA ke Bu Risma. Oke teman-teman, tetap semangat, check it out. Kita bahas tema 1 ya. Nah, di sini ada sebuah teks yang berisi tentang suku Minang. Pasti teman-teman sudah membacakan. Langsung saja ya, teman-teman. Nomor 1 untuk tema 1. Gagasan pokok pada paragraf ke-1 atau pada paragraf pertama adalah apakah yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang A. Benar, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Oke, Bu Risma membacakan dulu deh pilihannya ya. A. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. B. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang. C. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Atau D. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, untuk dapat menemukan gagasan pokok, kita harus membaca teksnya dengan teliti. Oke, sebelumnya gagasan pokok itu apa sih? Ya, gagasan pokok adalah topik yang sering dibahas. Nah, jadi teman-teman, gagasan pokok itu umumnya ada di mana? Ayo, sebelum menjawab, harus mau review dulu nih. Ya, gagasan pokok itu bisa ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, umumnya ini ada di awal paragraf ya, teman-teman. Jadi, karena letaknya ada di awal paragraf, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, keren. Siapa yang benar? Masya Allah, keren banget. Oke, selanjutnya nomor 2. Sekarang kita ke paragraf kedua. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah A. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Atau B. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Atau C. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Atau D. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Oke, sekarang nomor 3. Jumlah paragraf pada teks tersebut adalah berapa teman-teman? Apakah 1, 2, dan 3? Kok jadi nyanyi ya? Jadi jawabannya adalah 2 ya. Nah, ciri paragraf itu dia agak menjorok ke dalam ya, di kalimat awalnya atau suku kata awalnya itu agak menjorok ke dalam. Oke? Paham ya? Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Ya, masih gagasan pokok atau gagasan pendukung ya, seputaran gagasan pokok atau gagasan pendukung untuk tema 1 ini. Oke, nomor 4. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah gagasan pokok pada paragraf pertama. Ya, ini bercerita tentang Edo dan teman-temannya. Jadi apakah yang A, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi? Atau B, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya? Atau C,
Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, atau D. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi? Jawaban yang tepat adalah yang A. Masya Allah, keren banget. Sekarang yang nomor 5. Paragraf kedua membahas tentang, maksudnya adalah inti dari paragraf kedua itu apa? Bahasannya apa yang dibahas? Apakah A. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Siti, atau B. Edo kesulitan menalikan benang dan tidak ada yang membantu, atau yang C. Udin lupa membawa gunting, atau yang D. Meski mereka berbeda agama tetapi tetap saling membantu ya, saling hidup rukun. Berarti tentang apa? Nah, untuk dapat mencari ini, teman-teman dipahami dulu ya teksnya. Ini jawabannya ada di sini, berarti ada di kalimat terakhir ya, atau di akhir paragraf, yaitu apa? Yaitu kalimat yang berbunyi, mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Jadi adanya di akhir paragraf. Oke teman-teman, paham ya? Jadi kalau untuk mengetahui tentang apa yang dibahas pada suatu paragraf, berarti kita harus membaca dengan seksama dan mencermatinya. Oke, solihah, paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, kita akan ke tema 2. Teman-teman, kita lanjut ke tema 2 ya. Bahasa Indonesia di tema 2 ini kita membahas mengenai gagasan pokok sama gagasan pendukung pastinya, dan teks petunjuk. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nomor 1. Di sini teman-teman sudah membacakan teks yang berisi tentang matahari sebagai sumber energi. Jadi pertanyaan nomor 1 adalah, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Berdasarkan teks di atas, gagasan pokok ditunjukkan oleh nomor apakah A4, B3, C2, D1? Ya, ditunjukkan oleh nomor 1 ya teman-teman. Yaitu apa bunyi kalimatnya? Ya, bunyi kalimatnya adalah, matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Oke, selanjutnya nomor 2. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi kalau gagasan pokok ini tadi topik yang dibahas, kalau gagasan pendukung itu berupa informasi tambahan. Nah, berdasarkan teks tersebut, gagasan pendukung ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah 4, 3, dan 2 ya. Berarti setelah gagasan pokok. Jadi setelah gagasan pokok, kalimat selanjutnya dinamakan gagasan pendukung. Itu kalau gagasan pokoknya ada di awal paragraf atau awal kalimat. Oke. Selanjutnya nomor 3. Oke, mungkin kita kemarin belum membahas mengenai poster ya teman-teman. Insya Allah akan memberikan video tambahan mengenai poster. Untuk poster kurang lebih soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jadi teman-teman cukup memperhatikan gambarnya. Judul poster yang sesuai dengan gambar tersebut adalah kira-kira apa? Ya, di situ ada gambar orang sedang mengantri ya untuk mengambil air. Mereka lagi kekeringan. Kalimat yang cocok dengan gambar yang mana? Apakah yang A, B, atau C, atau D? Ya, jawaban yang benar adalah yang D, itu ayo berhemat air. Oke, next kita membahas mengenai teks petunjuk. Oke, pasti teman-teman sudah membacakan. Harus membacakan lagi deh. Yang pertama, tekan tombol start. Kedua, potonglah buah menjadi potongan kecil.
Ketiga, masukkan potongan buah ke dalam blender. Keempat, tambahkan gula, air, dan es secukupnya. Kelima, colokkan steker pada stop kontak. Dan keenam, jika buah sudah halus, tekan tombol stop. Urutan petunjuk penggunaan blender yang tepat adalah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang B ya. 2, 3, 4, 5, 1, 6. Oke, selanjutnya, teks petunjuk bertujuan untuk apakah tujuan teks petunjuk? Apakah membantu suatu barang terlihat lebih mahal, membuat orang ingin membeli barang, menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu, atau sebagai penghias suatu barang? Jadi apa tujuan dari teks petunjuk, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita sudah selesai di tema 2. Selanjutnya kita bersiap-siap ke tema 3. Insya Allah mengenai poster ada di video terakhir ya. Kurang lebih mengenai pembahasan tambahan untuk poster. Oke, Soliha, paham ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut ke tema 3 ya. Oke, nomor 1. Seseorang yang menjadi sumber informasi untuk wawancara disebut A. Guru, B. Narasumber, C. Dosen, D. Mahasiswa. Ya, jawabannya adalah narasumber. Kalau orang yang melakukan wawancara, maksudnya orang yang mau wawancarai, dinamakan pewawancara. Paham ya? Di tema 3 ini kita fokus ke wawancara. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan percakapan berikut. Pewawancara narasumber, saya menemukan dompet terjatuh di Jalan Musa. Nah, maksud tuh letaknya itu berada di Jalan Musa. Kira-kira apa teman-teman isinya? Ya, karena di sini kata kuncinya itu adalah Jalan Musa, sebuah alamat, berarti sebuah lokasi, sebuah tempat, berarti menggunakan kata tanya di mana. Oke, paham ya? Nomor 3, kalimat yang tepat untuk pertanyaan berapa. Nah, kalau ada kata tanya, pertanyaannya berapa, berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A, B, C, atau D. Yang B ya, saya memiliki 6 macam tanaman obat di perkarangan rumah. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 salah, maaf ya Bunda, semua kurang fokus nih. Nomor 4. Laporan wawancara yang baik dibuat berdasarkan, kira-kira kalau laporan wawancara itu dibuat berdasarkan apa? Apakah A. Khayalan itu imajinasi, atau B. kenyataan atau fakta, atau yang C. cerita bohong, atau D. keinginan pewawancara? Yang D. Bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Jadi kalau kita melakukan wawancara, kita menuliskan laporannya sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan ya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak juga dikurangi informasi yang didapat dari narasumber. Oke, teman-teman. Selanjutnya nomor terakhir. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari isi laporan wawancara. A. Topik wawancara, B. nama narasumber, C. alasan mewawancarai si narasumber, atau D. hasil wawancara. Nah, kalau teman-teman masih belum hafal, teman-teman bisa cek lagi ya video pembelajaran sebelumnya, atau bisa juga cek di tab teman-teman di tema 3 ya. Keywordnya laporan wawancara. Atau teman-teman bisa disimak lagi ya videonya, buku catatannya dibuka-buka lagi. Jawabannya yang mana? Yang C ya, alasan mewawancarai si narasumber itu tidak perlu ya dalam menuliskan laporan wawancara. Paham ya teman-teman? Kalau teman-teman masih bingung mengenai wawancara, bisa WA ke Bu Amel untuk kelas 4 Torik dan Aba, dan 4 Khalid dan 4 Salman, WA ke Bu Risma. Oke, selanjutnya kita ke tema
4. Disiapkan ya teman-teman. Kita masuk ke tema 4. Nah, di tema 4 ini bercerita tentang ya isi buku atau unsur-unsur dalam cerita dongeng. Nah, cerita dongeng itu cerita yang nyata atau tidak nyata, teman-teman? Tidak nyata ya, itu cerita yang khayalan, cerita fiktif. Oke, paham ya? Karena kan baru banget dibahas nih, pasti teman-teman masih ingat. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Di bawah ini adalah unsur dalam sebuah cerita. Kecuali itu berarti yang bukan. Unsur dari cerita apa? Ya, ada judul, ada latar yang terdiri dari tempat dan waktu, ada juga alur cerita, ada tokoh, sifat tokoh, dan ada tema. Terus kalau gagasan pokok ada tidak? Tidak ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya teman-teman. Selanjutnya nomor 2. Nah, untuk nomor 2, teman-teman membaca sebuah cerita dulu ya. Jadi teman-teman membaca dulu dari nomor itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Kita langsung aja ya. Nah, teman-teman kan sudah membaca tuh tadi. Coba dong sebutkan tokohnya ada siapa aja sih? Iya, ada burung gereja, ada burung apa lagi? Burung merak, burung beo, burung murai batu, dan ada juga Pak Tani. Nah, nomor 2, watak tokoh burung murai batu dalam cerita tersebut adalah wataknya apa? Sombong, benar sekali. Nah, di sini ada di kalimat terakhir ya, yaitu apa kalimat terakhirnya? Mereka menyesali kesombongannya. Berarti teman-teman bisa menemukannya ya wataknya. Kalau misalnya tidak menemukan, teman-teman baca dulu, dipahami dengan baik. Oke, nomor 3 langsung deh. Di manakah burung-burung itu tinggal? Di mana mereka tinggal? Ya, di tengah hutan, di mana ada di awal paragraf atau di awal-awal cerita ya. Oke, nomor 4. Berikut ini yang termasuk latar waktu adalah latar waktu ya. Kalau A, sedih, B, bahagia, C, sekolah, D, malam hari. Kalau bahagia dan sedih itu berarti latar suasana. Kalau sekolah menunjukkan latar tempat. Berarti latar waktunya yang mana teman-teman? Yang D, benar sekali. Latar waktunya adalah malam hari. Oke, selanjutnya. Penentuan watak atau sifat tokoh dalam cerita disebut, ingat aja karena kan dia sifat tokoh. Penentuan tokoh berarti dinamakan penokohan. Masya Allah, keren banget. Insya Allah paham ya, kalau bahasa Indonesia mah gampang. Yang penting kuncinya adalah teliti, dibaca dengan saksama. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih belum paham, masih kurang jelas, bisa langsung menanyakan ke Bu Guru ya, ke Bu Risma ataupun Bu Amel. Oke, kita siap-siap ke tema terakhir, yaitu tema 5. Pasti teman-teman sudah mengerjakan ya tema 5. Oke? Kita bersiap-siap, kita memasuki tema terakhir. Alhamdulillah, yaitu tema 5. Nah, di tema 5 ini lebih kepada ini ya, untuk bahasa Indonesia itu tentang informasi dalam suatu teks. Dan teksnya ini berisinya lebih ke IPS teman-teman. Di sini mengenai pahlawan-pahlawan dari daerah atau juga mengenai raja-raja pada zaman kerajaan Hindu atau Buddha atau juga Islam. Oke. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, teman-teman membacakan teks terlebih dahulu, di mana teksnya ini berisi tentang Raja Purnawarman.
Pasti teman-teman sudah baca kan? Coba Raja Purnawarman itu raja yang berasal dari kerajaan apa? Ya, kerajaan Tarumanegara. Kita baca, teman-teman sudah baca? Bu Risma langsung ke soalnya ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah A. Membangun sumur dan perompak. B. Membuat perairan dan mengusir penjajah. C. Membangun saluran air dan memberantas perampok. Bukan perampok ya, perompak. Kok perampok? Salah bacanya, mohon maaf, Bu Risma kurang fokus. Atau E. Membuat saluran air dan saluran irigasi. Apa jawabannya? Ya, membangun saluran air dan memberantas perompak. Good job. Nomor 2. Di bawah ini sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana? A. Pesimis. B. Berani. C. Giat bekerja. D. Gagah. Jawabannya adalah yang berani. Masya Allah, good job, keren banget. Terus nomor 3. Di bawah ini merupakan contoh keberanian dari Raja Purnawarman. Contohnya apa? Berdasarkan informasi yang teman-teman dapat dari teks tersebut, ya contohnya itu yang D, yaitu memerangi bajak laut yang merajalela. Ya, yang D, memerangi bajak laut yang merajalela. Nomor 4. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyatnya apakah merasa senang dan hidup damai, atau B. merasa senang dan hidup tidak rukun, atau C. hidup rukun, dan D. merasa aman. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Masya Allah, keren, semangat teman-teman nih. Pertanyaan yang terakhir. Akhirnya, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya. Di bawah ini merupakan akibat dari raja yang tidak memiliki sikap kepahlawanan. Akibatnya nih, kalau raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, yang mana kira-kira? Apakah yang A, rakyatnya sejahtera, B, hidup rakyatnya terancam, atau C, rakyatnya hidup rukun, atau yang D, kehidupan rakyatnya sangat senang? Kalau raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, apa? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembahasan ya. Kita sudah melakukan pembahasan latihan soal EHB. Oke, untuk tema 5 ini sebenarnya lebih membutuhkan ketelitian teman-teman ya dalam menggali informasi atau dalam membaca suatu teks. Oke, sekian dari Bu Risma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih solihanya Bu Risma yang luar biasa hebat, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang telah mengerjakan soal dengan teliti, yang sudah menyimak video pembahasan soal latihan EHB. Oke, pesan Bu Risma untuk EHB, insya Allah soalnya tidak akan sulit, soalnya mudah. Yang terpenting teman-teman mengerjakannya dengan teliti ya. Walaupun menggunakan Google Form, teman-teman tetap mengerjakannya dengan teliti, dibaca, dipahami teksnya, tidak perlu terburu-buru. Oke, sebelum tekan submit, teman-teman submit atau kirim, mohon maaf, sebelum tekan submit atau kirim, teman-teman cek lagi jawabannya apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya teman-teman belum yakin, coba dipahami lagi soal-soalnya, baru dikerjakan lagi. Dan yang pastinya prestasi itu penting, tapi Bu Risma lebih senang kalau teman-teman jujur. Oke? Kalau teman-teman jujur dari kecil, insya Allah kedepannya teman-teman menjadi pemimpin bangsa yang amanah, yang jujur ya. Kejujuran itu kunci kesuksesan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.